Sobat Pantau, sekarang saya berada di PAF 2024. Nah, ngomongin kendaraan listrik nih, seperti mobil, motor, dan sepeda listrik, nggak jauh-jauh dong dari baterai. Yuk kita bahas lebih dalam lagi dari baterai ini. Perbincangan mengenai baterai mobil listrik itu sendiri merupakan topik yang lagi hangat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, baterai memiliki peran yang sangat penting pada kendaraan elektrifikasi. Industri BAF dan IF merupakan industri masa depan mengingat tren dunia menunjukkan kepemilikan kendaraan tersebut meningkat tajam dan didukung dengan sederet kebijakan pendukungnya. Meski demikian, pengembangan industri tersebut serta perluasan pasarnya tidaklah mudah. Persepsi masyarakat, efisiensi pengganti baterai mobil listrik masih rendah. Hal ini didasari rata-rata usia baterai mobil listrik ini bisa sampai 10-15 tahun atau dalam kilometer sebanyak 200.000 kilometer. Harga baterai mobil listrik sendiri berkisar antara 30% hingga 50%. Sehingga bagi sebagian masyarakat, hal tersebut akan memberatkan value for money di kemudian hari. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengisian baterai mobil serta ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum hanya berada di kota-kota besar, sehingga menyulitkan pemakaian kendaraan tersebut untuk jarak jauh. Untuk kendaraan listrik yang beredar di Indonesia, di mana satu kali pengisian baterainya dapat mencapai 300-400 km, apalagi di seluruh wilayah perkotaan, SPKLU belum tersedia secara masif. MAB yang merupakan PT Mobil Anak Bangsa juga menggandeng produsen baterai lokal PT Elektrik Baterai Indonesia atau LB. Sebelumnya dengan Mas siapa? Rifai. Masnya megang booth apa nih? Gimana? Megang booth apa? Megang booth LB nih. LB itu Baterai. apa sih? LB itu Elektrik Baterai Indonesia, jadi disingkat jadi LB. Itu kepanjangan Elektrik Baterai Indonesia. Berarti semua mobil bisa pakai ini atau gimana? Semua mobil bisa pakai ini, tergantung kita nyetingnya untuk mau dipakai volt berapa dan ampere berapa. Jadi di sini kan ada dua ini. Ini ada dua. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi yang kecil ini lebih ke sepeda motor, yang besar untuk mobil. Untuk voltnya itu tergantung permintaan. Jadi untuk yang putar itu hitam itu, yang sepeda itu, yang di situ, itu kan ada misalkan 60 volt, berapa ampere. Nah, itu kita jadikan satu, dirakit jadi satu. Jadi sesuai dengan kebutuhan motornya. Kira-kira kalau untuk motor tuh bisa ngecas untuk full berapa jam sih? Kalau full itu tergantung casnya. Kalau kita ini nanti akan berproses lebih ke fast charging itu lebih cepat. Kalau kebanyakan kalau yang di sini kan 4 jam. Oh gitu. 4 jam. Kalau untuk yang mobilnya? Yang mobilnya rata-rata juga segitu. Oh, Cuman gitu. kalau nanti bisa 1 jam itu mungkin daya PLE-nya itu lebih besar. Misalkan kalau rata-rata rumah itu kan 2000 watt gitu kan, ini bisa 3 kali lipat sampai 6000 watt sekian. Jadi bisa lebih cepat, tapi untuk daya PLE-nya itu lebih tinggi juga. Kalau untuk rata-rata standarnya itu 4 jam itu bisa. Kira-kira bisa dalam full itu bisa berapa sampai kilometer untuk habisnya? Atau tergantung mobilnya? Bebannya juga. Kalau untuk tanjakan kan lebih berat. Kalau untuk jalan rata itu lebih ringan, lebih panjang. Tapi kira-kira bisa sampai berapa? Belum bisa menentukan, karena ini kan masih saya pakai belum merakit yang full, masih seperti itu prototipe. Karena itu nanti kan kalau tanpa beban sama beban juga berbeda. Kalau itu kecepatan itu kalau tanpa beban itu bisa sampai 116 sampai 120 per kilometernya. Tapi kalau ada bebannya itu lebih menurun. Sobat Pantau, ternyata harga baterai bervariasi ya. Kira-kira menurut kalian worth it gak ya menggunakan kendaraan listrik?